Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Taklim Angkasa 56 di mana saja berada, alhamdulillah wa syukurlah pada kesempatan pagi hari ini kita jumpa lagi baik lewat Zoom maupun lewat radio 14183. Semoga kita dan semua keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mudahkan kita dalam menerima, mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan Allah mudahkan kita segala rizki kita yang halal untuk bekal taat dan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran kita pagi ini Kitab Sirrus Salikin halaman 35, Al-Babus Tsani fi Asrarit Thaharah, bab yang kedua pada menyatakan rahasia bersuci, rahasia thaharah. Bagi yang tidak punya kitab, bila ada yang perlu dicatat, silakan dicatat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babus Tsani fi Asrarit Thaharah, bab yang kedua pada menyatakan rahasia-rahasia bersuci. Yakni bersuci daripada hadas yang zahir, daripada najis yang zahir, dan lagi akan datang menyatakan bersuci daripada hadas yang batin dan najis yang batin. Firman Allah Subhanahu wa taala, rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Artinya di sini ada beberapa laki-laki yang cinta mereka itu akan bahwa bersuci mereka itu, dan Allah taala itu kasih akan orang yang suci. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walaki yuridu liyutahhirakum. Artinya Allah tidak menghendaki karena menjadikan atas kamu daripada agama itu daripada susah-susah, tetapi Allah menghendaki ingin mencucikan kamu. Ini terjemahannya dalam bahasa dulu begitu. Jamaah sekalian yang berbahagia, suci atau thaharah dalam agama Islam adalah merupakan hal yang paling utama. Sebelum kita mempelajari yang lain, pelajari dulu tentang kesucian. Nah, suci yang dimaksud di sini, saudara-saudara sekalian, adalah suci lahir dan batin. Suci badaniah kita, pakaian kita, tempat sholat kita daripada najis. Itu yang pertama. Yang pertama, jadi kita harus sucikan badan kita, pakaian kita, tempat sholat kita daripada najis. Suci badan kita daripada hadas besar dan hadas kecil. Artinya kita wudu dengan niat melakukan wudu. Allah memberikan syariat kepada kita dengan cara mencuci badan daripada najis, kotoran. Allah mensyariat kita dengan cara berwudu. Kita sudah bersih badan kita, kita sudah cuci, kita sudah mandi, semua kita sudah bersihkan, tapi masih belum lagi suci batiniahnya, baru lahiriahnya. Agar suci batiniah kita, maka kita dianjurkan, diperintahkan untuk berwudu, yaitu dengan membasuh muka yang diawali dengan niat, membasuh 2 tangan sampai siku, membasuh sebagian kepala, kemudian telinga, kemudian membasuh 2 kaki hingga 2 mata kaki. Ini syariat namanya. Dengan cara itu, maka kita melakukan sholat
Satu lagi ilmunya yaitu ilmu sholat. Sesudah kita mengetahui pelajaran kesucian diri kita, kesucian tempat pakaian yang kita akan gunakan bersolat, melakukan sholat, maka kita mesti mengetahui pelajaran bagaimana sholat mesti kita lakukan. Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana aku salat. Ra'aitumuni, sebagaimana engkau melihat aku salat. Kita hidup jauh setelah 14 abad yang lalu Rasulullah hidup. Kita tidak bertemu dengan Rasulullah. Tetapi saudara-saudara sekalian, Rasulullah dalam hadisnya, al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Jadi dengan ulama-ulama dari mulai sahabat, tabi'in, ulama-ulama, kemudian para imam mazhab, kemudian beliau-beliau membuat kitab-kitab, menyusun kitab-kitab atas hidayah Allah Subhanahu wa taala hingga sampai kepada kita. Kita tidak melihat langsung bagaimana beliau sholat, tapi keterangan-keterangan bagaimana beliau sholat dipaparkan oleh para sahabat, tabi'in sampai kepada ulama dan sampai kepada kita sekalian. Artinya saudara-saudara sekalian, ibadah sholat bukan semau kita, tapi ada yang mengaturnya dan menyusunnya dengan cara syariat agama Islam. Bagaimana kita melakukan sholat berjamaah? Karena sholat, katakan dibagi dua, ada sholat munfaridan, ada sholat jamaatan. Sholat munfaridan, sholat sendiri. Sholat jamaatan, sholat berjamaah. Kalau sholat sendiri ya sendiri, aturannya sendiri. Tapi ketika kita sholat berjamaah, maka aturannya sholat berjamaah, ada aturannya. Sekurang-kurangnya berjamaah 2 orang. 1 imam dan 1 makmum. Kemudian bertambah 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Maka di situ kalau sudah lebih daripada 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, perlu pengaturan shop, saudara-saudara sekalian. Shop atau barisan. Nah, barisan-barisan di dalam sholat itu diatur oleh Rasulullah SAW. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Rapatkan dan luruskan saf kamu. Rapatkan dan luruskan saf kamu ketika kita salat berjamaah, karena sesungguhnya merapatkan saf, meluruskan saf bagian dari kesempurnaan salat. Itu tuntunan yang Rasulullah sampaikan kepada kita. 14 abad lebih salat itu dilakukan seperti itu, saudara. Namun saat ini berubah sholat. Berubah yang Anda saksikan di masjid-masjid, kan pakai ada tanda ini, tanda itu agar sholat dijarangkan. Direnggangkan sholat kita dalam berjamaah. Jadi sunnat Rasul apa sunnat ghairu Rasul? Ayo. Ini yang kita belum mampu kadang-kadang saudara-saudara. Dengan alasan-alasan tertentu. Padahal yang namanya kita sholat berjamaah di masjid, sholat yang sudah dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah dalam hadisnya, dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, barang siapa yang masuk ke rumahku, maka menjadi hakku untuk memelihara dan memuliakan orang yang masuk ke dalam masjidku. Jika orang yang sudah masuk ke dalam masjid dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia sudah dipelihara daripada segala sesuatu yang dikhawatirkan oleh manusia-manusia semua. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita kembali di sini. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walaki yuridu liyutahhirakum. Allah tidak menghendaki untuk bikin susah. Kita sebelum sholat suruh bersuci, suruh bersihkan dulu kotoran najis, kita disuruh berwudu lagi, padahal kita sudah bersih. Semata-mata bukan untuk mempersulit kita dalam ibadah,
tapi itu untuk kepentingan kita, kebersihan kita, saudara. Bahkan kebersihan yang ada sekarang ini sangat diutamakan. Dengan bersih kita akan jauh daripada segala penyakit. Apalagi dijamin Rasulullah SAW dengan hadisnya tadi. Jadi apa yang menjadi syariat yang diberikan Allah kepada kita, mari sama-sama kita laksanakan dengan ikhlas. Sucikanlah lahir maupun batin yang ada dalam tubuh kita. Suci daripada najis yang ada pada tangan, pada kaki, dan seluruh anggota tubuh kita. Kemudian diyakini lagi dengan kita melakukan wudhu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi bersabda, miftahus sholah at-tuhur. Kuncinya sholat itu adalah bersuci. Lalu Nabi bersabda lagi, bunyad din ala nazafah. Agama didirikan atas kebersihan. Jadi soal kebersihan bukan oleh dokter yang memerintahkan kepada kita, tapi memang Rasulullah 14 abad yang lalu sudah memberikan aturan bahwa kebersihan adalah bagian dari ajaran agama kita. Kebersihan adalah utama dari ajaran agama kita. Kemudian Nabi bersabda, al-udu syatrul iman. Udu itu adalah bagian dari iman. Udu itu tanda orang yang beriman. Orang yang udu artinya orang yang sudah mau membersihkan dirinya, lahir maupun batin, dengan niat melakukan udu. Itu tanda bahwa dia adalah orang yang sudah beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut. Toharoh itu dibagi 4. Toharoh dibagi 4. Yang pertama, toharotul a'dha'i. Yang pertama, sucikan anggota tubuh dari segala yang cemar-cemar. Ya. Sucikan anggota tubuh kita, bersihkan anggota kita daripada yang najis, daripada hadas besar, hadas kecil, sucikan. Sucikan anggota tubuh dari najis, ya dibersihkan dengan air. Sucikan diri kita dari hadas besar dan hadas kecil, yaitu dengan cara mandi hadas besar atau dengan cara wudhu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, taharatul a'dha'i anil maksiyah. Yang kedua, sucikan anggota tubuh kita semua daripada perbuatan maksiat. Sesudah kita bersihkan badannya kita dari segala najis, sesudah kita wudhu dengan rapi, dengan bersih, ada lagi tugas kita, sucikan anggota badan kita dari segala perbuatan dosa. Pelihara jangan sampai tangan kita, mata kita, kaki kita, dan seluruh anggota kita melakukan perbuatan dosa. Ini kadang-kadang orang yang belum paham. Udah mandi, udah sholat, ya, masih saja berbuat maksiat karena dia belum paham. Baru tingkat pertama, tingkat suci daripada hadas kecil, hadas besar, suci daripada najis. Tapi sementara badannya, tangannya, matanya, anggota tubuhnya masih berlumuran dengan dosa-dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Solusinya saudara, bertobat pada Allah dengan taubatan nasuha. Ini yang perlu kita perhatikan. Sudahkah kita, coba kita masing-masing diri kita semua, ingat selama kita hidup, selama kita mulai balik, adakah yang pernah dilakukan oleh kedua tangan kita, kaki kita, mata kita, mulut kita, lisan kita, berkata atau memakan hal-hal yang haram dan sebagainya? Introspeksi kita masing-masing. Kalau itu sudah pernah terjadi, bertobatlah dengan taubatan nasuha. Satu seloki barang haram masuk ke dalam diri kita,
khamar, satu seloki setengah gelas kecil, saudara, masuk ke dalam tubuh kita dengan minuman khamar itu, Allah tidak, selama 40 hari maksud saya, Allah tidak terima doa-doa kita selama 40 hari. Satu kali kita minum, setengah gelas kita minum minuman khamar, 40 hari resikonya kita tidak diterima amal ibadah kita. Nabi bersabda begitu. Ternyata bekas minuman itu masih bersemayam di dalam tubuh manusia. Itu kalau kita lihat BNN itu akan memeriksa orang yang pernah narkoba, itu masih ada di bekas rambutnya, di bekas darahnya dan sebagainya. Itu adalah bagaimana Rasulullah, padahal dulu belum ada ilmu ya. Belum ada yang namanya untuk mengetes, mengecek itu, tapi Rasulullah sudah tahu. 40 hari sisa minuman, makanan yang haram akan bersemayam di dalam diri kita hingga menyebabkan ibadah kita tidak diterima, doa kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita mengetahui ilmu agar kita bisa menghindari apa yang menjadi berbahaya buat diri kita. Yang ketiga, baru yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudaraku, sucikan perangai kejahatan dari yang tercela di dalam hati kita. Kalau tadi anggota tubuh kita, sekarang hati kita yang ketiga. Coba cek di dalam hati kita, apakah ada masih sifat sombong, sifat ria, takabur, sifat ujub, sifat mau menang sendiri, mengaku paling pandai, paling pintar, paling kaya, paling kuasa, dan sebagainya. Ayo, kalau ada itu semua, Islam kita belum sempurna, saudara-saudara. Jadi, yang ketiga, bersihkan hati kita. Jangan-jangan apa yang kita lakukan ada sifat ria. Kalau sifat ria belum kita buang, belum kita bersihkan dalam hati kita, maka ibadah kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan hati kita dari sifat takabur. Karena takabur bagian dari perbuatan hati, sifat hati yang jelek. Hingga kata Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya walaupun sebesar biji sawi yang kecil, sifat kibir, sifat takabur, apalagi besar. Ayo, periksa diri kita masing-masing untuk jangan sampai ada sifat takabur di dalam diri kita. Karena itulah, walaupun kita ibadah, walaupun kita puasa, walaupun kita sholat terapi, kita bangun malam, tapi kalau takabur sifat hati ada itu kita belum buang, maka semua amal ibadah kita sia-sia. Belum bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat. Yang keempat, saudara-saudara sekalian, inilah tingkat yang tertinggi, sucikan hati dari sibuk dengan urusan dunia. Nah ini yang belum, jauh sekali buat kita, saudara. Yaitulah sifat hati yang ada para anbiya, para aulia, para siddiqin dan sholihin. Dia sudah tidak tertarik lagi dengan urusan dunia, saudara. Dia sudah patuh kepada Allah, sudah yakin dan ainul yakin secara mata batin yang ada dalam hatinya, saudara, tetap dengan ilmu Allah, dengan lauhil mahfuz dan sebagainya. Hingga dia tidak lagi membutuhkan urusan dunia. Makan secukupnya, tidur secukupnya. Kalau kita masih banyak tidur, saudara, daripada beribadah. Bahkan tidurnya orang soleh tetap nafasnya berjalan dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidurnya para anbiya yang merem hanya matanya, tetapi hatinya tidak pernah tidur sekejap pun, saudara. Itulah tingkat tertinggi dari kesucian batin yang ada dalam diri kita. Makanya orang-orang yang sudah bersih dari dosa, hatinya bersih dari segala sifat-sifat yang kotor, yang tercela, dia akan lebih mantap, saudara-saudara, zikirnya pada Allah Subhanahu wa taala, dan sudah tidak tertarik lagi dengan urusan dunia. Dia lebih nikmat
berkatan, berzikir pada Allah, baca Quran, hari-hari banyak. Ya, kalau kita kan masih banyak main. Apalagi kalau kita masuk dalam komunitas radio. Emang radio itu tukang ngomong ya. Kalau nggak ngomong sepi dibilang. Ngomong banyak. Tapi baiklah, di satu sisi memang kita banyak omong di radio, tapi di sisi lain kita menjalin satu silaturahim dengan niat yang baik, dengan menyampaikan salam, ya, memberikan keterangan-keterangan yang baik, saling mewasiatkan. Bukan radio kita jadikan untuk ejek mengejek, saling main main tinggi-tinggian suara, antena dan sebagainya, menang-menangan. Itu nggak baik, saudara. Jadi kembalilah kita yang pada punya radio, alhamdulillah Allah berikan rezeki kita untuk punya radio, sehingga bisa kita gunakan untuk taklim dan untuk berkomunikasi yang baik-baik, bukan untuk saling menjatuhkan yang lain dan sebagainya. Karena itu bagian daripada sifat hati yang tidak baik. Sekira saudara-saudara ini saja. Jadi saya ulangi lagi bahwa toharoh adalah bagian utama dari umat manusia. Karena itu firman Allah atau perintah Allah untuk kita selalu bersih. Bersih diri kita, ya, bersih anggota tubuh kita dari najis dan kotor-kotoran, dan bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, bersih anggota tubuh kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Kalaupun yang sudah pernah terjadi, segera kita bertobat. Yang ketiga, bersih, suci hati kita dari segala perangai kejahatan yang ada di dalam hati, seperti takabur, riya, sombong, hasud, ujub, ghadab, sifat pemarah dan sebagainya. Dan yang keempat, sucikan hati daripada sibuk selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah tingkat para anbiya, para aulia, para siddiqin. Dan mudah-mudahan kalau kita semakin umur kita makin tua, seharusnya umur kita makin bertambah, iman kita makin bertambah, ya, soal dunia porsinya lebih sedikit, ya, lebih banyak porsi waktu kita untuk akhirat. Bagi yang sudah berumur 60 tahun masih Allah panjangkan usianya, harus segera, porsi dunianya dikit, porsi akhirat lebih banyak. Karena kalau hitung-hitungan saudara-saudara sekalian, lebih dekat akan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirat. Oleh karena itu mari sama-sama, saya kira ini saja apa yang dapat saya sampaikan tentang tingkat daripada toharoh atau suci yang menjadi perintah Allah, dan hendaknya ini kita kejar, kita lakukan, kita amalkan minimal kepada tingkat yang ketiga, maksimal kepada tingkat yang keempat. Demikian Pak Surya pelajaran kita intinya. Adapun selanjutnya silakan kalau ada yang mungkin mau bertanya. Baik, Guru. Terima kasih pada para jamaah sekalian yang nanti dipersiapkan untuk bertanya tentang rahasia-rahasia toharoh atau bersuci ini. Tolong dihidupkan moodnya. Yang mau bertanya, silakan. Baik, yang di radio, mau di relay ke radio. Silakan kalau ada yang mau bertanya, baik yang dari radio atau melalui Zoom, sekitar persoalan kesucian diri kita, kebersihan hati kita pada saat kita sholat maupun di luar sholat. Silakan. Ya, kita kasih kesempatan untuk jamaah yang di Zoom maupun di radio untuk bicara, untuk bertanya, ya, yang tadi sudah Guru sampaikan tentang rahasia-rahasia toharoh bersuci. Dimutkan, dihidupkan moodnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ini masalah bersihan toharoh ya. Kadang-kadang kita di rumah suka mengerjakan ada yang sedikit dicat gitu ya. Itu nggak kurang bersih itu di tangan. Ada cat ketinggalan karena kita mau sholat zuhur atau sholat asar. Kita wudhu. Terus ada satu titik itu kita nggak tahu cat tertinggal di tangan atau di kaki itu menghalangi bersuci ya berwudu. Itu gimana guru? Solusinya guru? Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Wudu akan sah bila air wudu itu menyerap, membasahi anggota tubuh. Tapi ketika dari sebagian anggota tubuh kita ada hal-hal yang membuat tidak masuk, tidak air itu tidak meresap, apakah seperti cat, apalagi getah, apalagi ya, minyak, maka wudu kita tidak sah. Bagaimana? Makanya syariat sebelum wudu ada cuci tangan, ada kumur-kumur, ada cuci kaki, itu kan sunnah sebelum wudu. Maksudnya supaya pada saat persiapan kita wudu, kita tahu kalau anggota tangan kita atau kaki kita ada hal-hal yang membuat mencegahnya air wudu masuk ke dalam anggota tubuh. Ini fungsi walaupun sunnah, tapi itu bagian dari untuk kita bisa mengetahui atau persiapan agar wudhu kita tidak terhalang. Jadi solusinya bersihkan dulu. Kalau masih ada bekas minyak, bersihkan dengan sabun. Kalau ada bekas cat, bersihkan dulu. Sebab kalau itu kita wudhu, maka wudhu kita tidak sah. Jadi solusinya yaitu, kalau sekarang sudah terlanjur, kita sudah terlanjur, kita sudah sholat, selesai sholat kita lihat, maka kita segera bersihkan wudhu lagi dan sholat lagi. Gitu Pak Jeru. Jadi berarti harus diulangi guru ya. Ini karena kita nggak tahu udah sholat, wah masih ada cat ini. Berarti diulangi lagi, wudhu lagi, sholat lagi guru ya? Makanya. Iya, betul. Kenapa? Karena sholat kita tadi kita udah tahu, kecuali kita nggak tahu. Nah kita masih tahu dan masih ada waktu sholat. Tuh, gitu. Sama orang yang sholat menghadap kiblat, salah menghadap kiblatnya. Sholat aja dia. Karena kita ke kampung orang, kita sholat aja. Begitu selesai sholat, dikasih tahu, Pak, kiblatnya salah. Oh iya, salah ya. Bagaimana? Ulang lagi sholat kita, walaupun sudah selesai sholat. Apalagi masih ada waktu sholat. Kecuali nih, kita sholat zuhur menghadap ke sana, menurut keyakinan kita. Selesai kita sholat. Selesai, waktu sholat kita sholat lagi seperti tadi. Kata orang yang di kampung, Pak, sholatnya menghadapnya sana, bukan kemari. Itu bagaimana hukumnya? Sholat kita tadi sah, ya, tidak usah kita ulangi. Karena kita sudah beda waktunya dengan waktu yang sekarang. Jadi waktu kita sholat tadi dengan kiblat yang kita yakini sah. Gitu. Nah, sholat yang berikutnya, sholat asar, harus ikut apa kata orang kampung itu. Gitu. Sudah, Pak Jeru? Sudah, terima kasih guru atas pencerahannya. Silakan yang lain barangkali mau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, silakan. Ya, baik. Surya nanya. Silakan. Assalamualaikum. Ada dua Pak, ada yang dari radio nih. Radio dulu kita utamakan dulu radio. Silakan yang dari radio siapa? Ya, Sodri dulu. Sodri, silakan Bang Sodri. Iya, mengenai pertanyaan yang tertunda nih guru. Waktu itu saya menanya nggak kebagian waktunya. Mengenai sholat jamaah. Sholat jamaah itu guru kalau kita sholat zuhur, tapi waktunya waktu asar. Mengutamakan yang waktu asar dulu atau zuhur dulu. Ya, yang punya waktu zuhur.
hormatin nih, punya waktu dulu, punya waktu asar. Waktu asar dulu, karena waktu zuhur itu adalah jamak takhir namanya. Jadi kita sholat asar dulu 2 rakaat, lalu kita bangun lagi sholat zuhur 2 rakaat, namanya jamak takhir. Atau mau balik sholat zuhur dulu nggak apa-apa, ya sholat zuhur dulu jamak takhir baru sholat asar. Jadi kedua-duanya boleh. Ya, mudah-mudahan pertanyaan juga masih hangat, nggak basi walaupun udah lama. Ya, ada lagi yang lain. Tadi siapa yang dari Zoom? Bu Haji Ade, silakan. Bu Haji Ade, silakan Bu Haji Ade. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkadang tuh guru dalam aksara ibadah wudhu dalam itu ada yang telepon. Dalam melaksanakan ibadah sholat apa wudhu itu kadang-kadang kan ada kutek ya. Kalau sekarang kan kutek itu biasanya tuh dikatakan halal gitu. Ada bilang katanya henna gitu dan sebagainya. Itu gimana guru? Kalau menurut guru ini istilahnya hukum memakai henna tapi kata terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Itu apakah itu kita sah sholat kita kalau kita memakai henna seperti itu gitu guru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 2, ada yang kutek modelnya kayak cat. Kalau yang modelnya kayak cat itu mesti dikerok. Ya, mesti dikerok. Dia itu menghalangi air wudhu. Tapi kalau model haina yang suka ditulis ya, dibikin gambar di mana tangan anak wanita itu, apalagi dia memang cantik, putih, ya memang tambah cantik ya. Itu nggak apa-apa. Walaupun masih ada bekasnya, itu sebagian ulama mengatakan itu tidak menghalangi, dia masih menyerap air wudhu karena bahannya lain dengan bahan yang dibuat dari kimia seperti semacam cat dan sebagainya. Jadi kalau haina yang model ibu katakan seperti yang buat ditulis di tangan-tangan itu, dibuat gambar-gambar buat wanita itu, kalau yang dibuatnya dari seperti itu tadi beda. Jadi tidak apa-apa itu walaupun kita mau wudhu belum hilang gambar-gambar yang ada di tangan kita, begitu. Oh, jadi sah ya guru. Kalau misalkan yang sekarang kan henna itu kan bermacam-macam. Ada yang warna hitam, ada yang warnanya merah. Oh, ya memang kadang-kadang untuk menghias tangan-tangan kita. Juga kuku gitu kan. Tapi kayaknya ada yang memang menyerupai kutek gitu guru. Gitu. Tapi katanya ini pokoknya halal gitu. Kan zaman sekarang tuh kayak gitu. Banyak yang menyerupai kutek tapi kayak susah untuk dihilangkan. Ya, saya belum paham betul itu. Ya, yang saya paham itu yang tidak menghalangi sampainya air wudhu atau mandi hadas besar. Tapi kalau yang dari kimia yang itu kan itu jelas dia modelnya kan menempel, ya, seperti kuku nempel ya. Nempel dia seperti cat, tapi kalau yang cairan itu kan nggak nempel, dia masuk meresap dan juga air juga bisa meresap nggak terhalang. Itu yang boleh gitu. Jenisnya itu wallahu alam saya juga nggak paham banyak. Tapi yang jelas tanda-tandanya kalau dia tidak nempel seperti cat itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia modelnya seperti cat, dia bisa menghalangi masuknya air ke dalam kulit kita. Itu yang tidak sah wudhu kita. Bahkan mandi hadas besar kita jadi tidak sah. Makanya orang yang ditato, ya, nah ini panjang lagi kalau tato ntar. Orang yang ditato itu tidak boleh. Kenapa? Karena tato itu akan menghalangi air masuk ke dalam tubuh kita. Kan yang ditatonya di badan, wudhu kan di tangan, wudhu kan tidak ada bagian badan, betul. Tapi ketika Anda mandi hadas besar, mandi haid, mandi hadas besar, kan badan. Nah, ketika itu masih ada, maka wudhu Anda atau mandi hadas besar Anda tidak sah. Nah, inilah resiko orang yang pernah bertato. Oleh karenanya,
Solusinya bagaimana? Ada nanti solusinya begitu. Iya. Terima kasih Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Humairah ya? Ya. Tadi kan menanyakan Guru, kalau wudhu dapat memberikan atau ketika diri kita. Ini cara melaksanakan sholat. Nah, kalau cara kita membersihkan jiwa kita bagaimana, Guru? Minta diterangkan gitu, Guru. Cara untuk membersihkan diri kita dari dosa gitu, Guru. Matiin radionya, tadi nggak usah dihidupin, saya bilang kan. Kalau yang pakai radio, bertanya nggak usah pencet PTT, nanti saya yang pencet di sini. Jadi suaranya jelas, ini suaranya tadi nggak jelas. Maksudnya ini. Ya diulangi dulu. Saya mau bertanya, kalau kita berwudu itu membersihkan diri kita dari najis karena kita ingin melaksanakan sholat karena berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cara membersihkan jiwa atau cara membersihkan dosa bagaimana, Guru? Ya. Cara membersihkan kotoran dari najis dengan air, dibersihkan dengan sabun, apalagi bersih. Ya, tidak kelihatan lagi kotoran. Tapi membersihkan dosa dari segala yang ada di dalam tubuh kita, walaupun tidak terlihat memang kotor seperti kita melihat dengan kotoran najis. Tetapi dalam pandangan Allah dan para malaikatnya kita kotor. Penuh dengan berlumuran dosa, apakah di tangan, di mulut, di lisan kita, di seluruh anggota tubuh kita dan sebagainya. Cara membersihkannya dengan taubatan nasuha, dengan banyak mengucap istighfar, ya, menyatakan diri kepada bab taubat yang dulu itu masuk kepada bab taubat, menyatakan diri, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang salah itu, banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, banyak melakukan amal baik. Innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya yang hasanat-hasanat yang bagus-bagus dapat menghapus yang jahat. Jadi barang siapa yang pernah terlanjur banyak perbuatan dosa, tutup, stop perbuatan dosa tersebut, kemudian dia ganti, dia isi dengan banyak perbuatan baik. Apakah dengan cara dengan lisan, beristighfar, baca tasbih, baca tahlil, baca takbir, baca sholawat, baca Al-Quran, sedekah dengan harta dan sebagainya. Insya Allah dengan cara itu nanti dengan naiknya amal soleh kita, berhentinya amal jahat kita. Katakan amal jahat sudah di level 100, amal baik kita baru di level 10. Stop yang di level 100, naikkan amal baik kita, naik level 2, level 3, 10, 20, 30 sampai kepada level 100 sama sudah. Kemudian tambah lagi yang baik sehingga berat timbangan kita yang lebih baik daripada yang buruk. Itu caranya. Jadi perumpamannya seperti itu. Makanya tobat itu stop. Ya, jangan lagi diulangi, jangan lagi kerjakan, jangan lagi ditambah dengan perbuatan yang lain. Itu taubat. Amal baik kita akan naik semua. Nah, nanti frekuensinya atau levelnya lebih tinggi amal baik kita daripada amal jahat kita. Itulah yang namanya di mizan kita lebih berat dari amal baik kita daripada amal jahat gitu. Baik. Karena ada yang Guru bilang tadi, jauhkan, agak hindarkan kita dari kecintaan dunia. Nah, cinta dunia ini nih Guru yang masih dimiliki gitu Guru. Ini caranya bagaimana nih Guru supaya jangan cinta dunia? Selagi kita hidup masih di dunia, tingkatan model kita belum bisa menghilangkan dunia sama sekali. Jadi porsinya kita lebih mengatur porsinya, waktunya urusan dunia dengan urusan akhirat. Kita lebih banyak urusan akhirat. Atau barengkan kita urusan dunia dengan urusan akhirat. Jangan dunia semata-mata. Kita masak urusan dunia. Kenapa sih kalau kita baca selawat kan nggak apa-apa. Sambil masak, sambil baca selawat. Artinya kita ikut sertakan. Kita berangkat pergi mau ngajar ke sekolah urusan dunia dan urusan akhirat. Iya kan? Sambil berangkat.
kita zikir dalam hati kita. Zikir dalam hati, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam hati. Kalau kita naik angkot dalam hati, mau kalau kita lah dengan lisan, nanti orang-orang yang belum biasa mendengar itu kita dianggap orang yang kurang. Nah di sini saudara-saudara, jadi porsi dunia kita batasi, ya. Bahkan kita isi di dalam porsi dunia kita ada akhirat kita di dalamnya, sehingga kita tidak rugi, Gati. Iya, Guru. Jadi utamakan, misalkan kita dengar azan, kita lagi ngapain aja, utamakan azan dulu yang kita lakukan atau sholat dulu. Baru ya utamakanlah untuk akhirat dulu. Begitu kali ya, Guru ya. Kalau dunia nggak bisa ditinggal kayaknya, Guru. Iya. Memang selagi kita masih di dunia kita nggak bisa tinggal. Porsi waktunya, porsi kesempatannya, saudara sekalian, para jamaah talim kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.